Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dalam tulisan lain Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ini adalah ajakan untuk kita. Dan biarlah kita mempunyai roh kerendahan hati untuk kita selalu datang kepada Tuhan. Dan biarlah kita mempunyai akan kesempatan dan juga mempunyai satu pengharapan untuk selalu mau bersyukur kepada Tuhan kita. Karena Dialah Alfa dan Omega kita. Maka Dia yang membawa kita kepada kemenangan. Dan biarlah semua yang kita layangkan, biarlah semua yang kita utarakan ini, kita membawa Dia di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita dapat membuahkan hasil yang baik. Dan biarlah semua yang kita miliki pada saat ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Teladan yang Lemah Lembut. Ayat intinya terdapat dalam Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Sebagian besar dari mereka yang mengaku sedang menunggu Kristus akan maju bersama seperti orang-orang Farisi itu yang menginginkan supaya murid-murid itu dibungkamkan. Dan dengan tidak diragukan mereka akan berseru fanatik, sihir, hobatan. Tindakan murid-murid yang menghamparkan jubah mereka dan daun-daun palem tengah jalan, dan akan dianggap pemborosan dan liar. Tetapi Allah akan memiliki suatu umat di atas bumi yang tidak akan berlaku begitu dingin dan beku, tetapi mereka akan memuji dan memuliakan Dia. Ia akan menerima kemuliaan dari beberapa orang, dan jikalau mereka yang telah dipilihnya, yaitu mereka yang memelihara hukum-hukumnya sampai berdiam diri, maka batu-batu akan berteriak. Pelajaran yang sangat luar biasa pada saat ini. Dan biarlah kita mempunyai akan karakter yang sama seperti Kristus, tabiat yang sama seperti Kristus. Jangan kita selalu mempunyai akan karakter yang dapat membawa kita untuk melihat hal-hal yang atau melihat hal negatif yang bukan membawa kita kepada suatu jalan yang benar. Tetapi biarlah kita mau mempunyai satu kesempatan, ya, untuk melihat teladan Kristus. Ya, tadi ayatnya juga dikatakan, bukankah ia ini anak tukang kayu? Apa yang kita dapat dari pelajaran ini? Nah, di sini juga Tuhan katakan kepada kita bahwa tetapi Allah akan memiliki suatu umat di atas bumi, dan yang tidak akan berlaku begitu dingin dan beku, tetapi mereka akan memuji dan memuliakan Dia. Ia akan menerima kemuliaan dari mereka, dari beberapa orang, dan jikalau mereka yang telah dipilihnya, yaitu mereka yang memelihara hukum-hukumnya sampai berdiam diri, maka batu-batu akan berteriak. Luar biasa pelajaran ini. Kita ini umat-umat Tuhan. Tuhan memiliki suatu umat yang dimana Dia akan membawa orang itu untuk melihat kemuliaan Bapa di surga. Ya, teladan yang Dia berikan di dalam kehidupan kita. Dia seorang manusia, Dia seorang raja. Dia datang menjelma sebagai manusia untuk memberitakan kepada kita, untuk menunjukkan teladan yang ada dalam kehidupannya. Dan orang yang Dia pilih itu, Dia akan mendapatkan pujian dari orang itu, akan memiliki kemuliaan. Ya, maka batu-batu pun berteriak. Bayangkan, batu-batu pun berteriak jika orang yang mau mencari Tuhan, jika orang yang mau mencari kebenaran. Tanpa dia harus mempunyai segala sesuatunya. Dengan kerendahan hatinya, dia mau untuk bertobat setiap harinya. Dia mau untuk terus bersama dengan Kristus.
sehingga orang-orang yang dipilih Kristus yaitu mereka yang memelihara hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya diberikan kepada kita. Hukum-hukumnya itu yang sudah kita lakukan setiap harinya di dunia ini. Tetapi dalam kehidupan kita banyak yang kita melakukannya, tetapi kita tidak, banyak yang kita mendengar, tapi kita tidak mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Karena itu seringkali bertentangan dengan keinginan atau kedagingan kita. Tetapi biarlah dengan teladan Kristus yang Dia sudah contohkan di dalam kehidupan kita, kita boleh praktikkan itu di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya, Yesus akan datang, tetapi tidak seperti yang pertama kali sebagai bayi di Betlehem. Tidak seperti Ia mengendarai keledai masuk Yerusalem ketika murid-murid memuji Allah dengan suara yang nyaring dan berteriak, Hosana. Tetapi dalam kemuliaan Bapa dan diiringi oleh segala malaikat yang kudus yang menyertainya dalam perjalanannya ke bumi. Seisi surga akan menjadi kosong, tidak ada malaikat, sementara orang-orang saleh yang menunggu sedang menanti Dia dan memandang ke langit, sebagaimana orang-orang Galilea ketika Ia naik dari gunung Zaitun. Maka hanyalah mereka yang kudus, mereka yang telah mengikuti dengan sepenuhnya akan teladan yang lemah lembut itu, yang akan bersorak bahagia ketika mereka memandang Dia. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Maka mereka akan diubahkan dalam sesaat, dalam sekejap mata, pada sangkakala terakhir. Sangkakala itu yang akan membangunkan orang-orang saleh yang sedang tertidur dan memanggil mereka keluar dari lebu duli mereka, dikenakan pakaian kemuliaan yang tidak akan binasa, dan berseru kemenangan. Kemenangan atas maut dan kubur. Orang-orang saleh yang diubahkan itu kemudian diangkat bersama-sama dengan malaikat-malaikat untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa. Tidak pernah lagi akan berpisah dari Dia yang mereka kasihi. Ya, tadi sudah dijelaskan kepada kita. Yesus akan datang bukan sama seperti pertama, tetapi tidak seperti pertama kali Dia datang. Ya, bukan sebagai bayi atau bukan dia mengendarai keledai yang masuk ke Yerusalem ketika murid-murid memuji Allah dengan suara yang nyaring dan berteriak Hosana. Tidak, tetapi Dia datang bersama malaikat-malaikatnya ke bumi untuk menjemput orang-orang yang setia, orang-orang yang melakukan akan kehendak Tuhan. Ya. Kita di dunia ini, pekerjaan kita lihat contoh dari Kristus. Ya, di ayatnya tadi dikatakan, bukankah Ia ini anak seorang tukang kayu? Ya, anak seorang tukang kayu yang lemah lembut ini, dan memberikan kita banyak motivasi, memberikan kita banyak cara untuk mempunyai keselamatan itu. Dia memberikan kita banyak cara untuk kita bisa selamat dari keadaan atau situasi pada saat ini. Jangan kita lihat pekerjaannya Dia, tetapi bagaimana kita mau melihat teladan atau komitmen Dia di dalam pertukangan kayu ayahnya. Sangat luar biasa. Ya, di zaman sekarang mungkin kita melihat pekerjaan ini tidak seberapa, atau kita melihat pekerjaan ini tidak baik untuk kita. Kita malah memilih pekerjaan yang banyak menghasilkan uang. Kita malah memilih pekerjaan yang kita memulainya dari terbesar. Kita tidak memulainya dari yang kecil. Yesus saja Dia memulainya dari yang kecil. Ya, Dia mulai mengerjakan
kayu-kayu yang ada di mebel, ya, pertukangan bapaknya itu. Sehingga dia memberikan kita teladan yang lemah lembut, memberikan kita contoh yang baik. Artinya dia memberikan kita suatu pengharapan, dia memberikan kita tabiat yang baru lagi untuk kita dapat praktekkan itu di dunia ini. Sehingga waktu dia datang, kita beroleh keselamatan, kita beroleh suatu sukacita. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan bersama dengan para malaikat turun ke bumi ini untuk menjemput orang-orang yang menuruti segala kehendaknya Dia, yang sudah berada di dalam hukum-hukumnya Dia. Dia juga memberikan kesempatan kepada kita, tetapi kesempatan ini kita mau gunakan atau tidak. Itu dalam kehidupan kita ada pilihan, saudara-saudara. Dan biarlah pilihan kita yang baik, kita terus komitmen untuk membuahkan akan hasil yang lebih baik lagi. Yaitu jika Tuhan memberikan kita teladannya, Tuhan memberikan kita tabiatnya, maka kita pakai itu di dalam kehidupan kita. Ya, di sini juga dikatakan bahwa seisi surga akan menjadi kosong, tidak ada malaikat. Sementara orang-orang saleh yang menunggu sedang menanti Dia dan memandang ke langit sebagaimana orang-orang Galilea ketika ia naik dari gunung Zaitun. Yang luar biasa. Di surga tidak ada malaikat, yang artinya Dia datang ke dunia ini bersama malaikatnya semua. Sehingga malaikat dapat mengiringi Dia turun ke bumi dan memberikan kita hidup yang baru, hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Yaitu jika kita mau melakukan pekerjaan kita dengan benar, melakukan kegiatan kita dengan baik. Kita mau mengikuti akan teladan Kristus, sehingga kita bisa mendapati akan janji Kristus itu. Ketika Tuhan datang, kita didapati setia. Dan biarlah dengan semua yang kita punya ini, semua yang kita lakukan di dunia ini, biarlah kita melakukannya dengan tulus, dengan hati yang ikhlas, bahwa ini adalah pekerjaannya, maka aku melakukannya dengan sebaik-sebaik mungkin. Di sini juga dikatakan bahwa maka hanyalah mereka yang kudus, mereka yang telah mengikuti teladan dengan sepenuhnya akan teladan yang lemah lembut itu, ya, yang akan bersorak bahagia ketika mereka memandang Dia. Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Ya, kita sedang menunggu kedatangan Kristus. Ketika kita sedang menunggu kedatangan Kristus, apa yang kita lakukan di dunia ini? Apa yang kita kerjakan bagi Dia? Apa yang kita lakukan bagi Dia? Karya apa yang sudah kita berikan kepadanya? Biarlah kita selalu mencari akan jalan-jalan Tuhan dengan pekerjaan yang Dia berikan kepada kita. Walaupun pekerjaan itu kecil, itu sederhana, tetapi jika kita mau komitmen dalam pekerjaan itu, maka Dia akan memberikan kita tanggung jawab yang besar. Karena Dia melihat hati kita begitu luar biasa, kita dapat mempertanggungjawabkan akan pekerjaan yang sederhana ini, sehingga Dia dapat memberikan kita pekerjaan yang lebih besar lagi. Di sini juga dikatakan bahwa dengan pengharapan yang begini indah di hadapan kita, pengharapan yang begitu mulia, penebusan sedemikian rupa yang dibayar Kristus bagi kita oleh darahnya sendiri, bagaimanakah kita hanya berdiam diri saja? Tidakkah kita mau memuji Allah dengan suara yang nyaring, yang sama seperti murid-murid ketika Yesus mengendarai keledai masuk Yerusalem? Bukankah pengharapan kita jauh lebih mulia daripada pengharapan mereka ketika itu?
Siapakah yang berani melarang kita memuliakan Allah dengan suara yang nyaring bila kita memiliki pengharapan demikian yang besar dengan keadaan yang tidak akan binasa dan penuh kemuliaan? Kita telah mengecap kuasa dunia yang akan datang itu, dan ketika masih lebih merindukannya. Segenap jiwa raga saya rindu kepada Allah yang hidup itu, sehingga saya tidak akan merasa puas sebelum saya dipenuhi dengan segala kesempurnaannya. Tulisan-tulisan permulaan halaman 181-182. Renungkan lebih dalam. Seberapa lantang saya memuji Tuhan atas pengharapan mulia yang saya miliki di dalam Yesus. Baik, di sini juga dikatakan dengan pengharapan yang begini indah di hadapan kita. Harapan kita bisa melihat Kristus. Harapan kita bisa hidup bersama dengan Kristus. Pengharapan yang begitu mulia, penebusan sedemikian rupa yang dibayar Kristus bagi kita oleh darahnya sendiri. Bagaimanakah kita hanya berdiam diri saja? Pasti kita akan melakukan sesuatu untuk Dia, yaitu kita melakukan pekerjaannya. Kita mengikuti akan kehendak Tuhan. Kita akan mengikuti akan teladan atau hukum-hukum atau firman yang Dia sudah, sehingga kita pun dapat menikmati akan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan pun menikmati karya kita, sehingga kita selalu mempunyai akan tabiat yang baru, hidup yang baru, dan hidup yang kekal, yaitu bila mana Yesus datang dan membawa kita ke surga. Direnungkan lebih dalam juga dikatakan, seberapa lantang saya memuji Tuhan atas pengharapan mulia yang saya miliki di dalam Yesus. Seberapa banyak yang kita punya untuk kita layangkan kepada Tuhan. Terlalu banyak kesempatan dalam kehidupan kita, tetapi kita salah gunakan kesempatan itu. Dan biarlah pekerjaan yang diberikan kepada kita dapat mempertanggungjawabkan itu dengan komitmen dan konsisten setiap harinya. Karena teladan yang lemah lembut itu, Dialah yang memberikan kita sukacita, pengharapan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya, dan Tuhan memberkati.